Mana tadi? Jadi misalnya ini ya di dalamnya KRS, kalau tadi ada menampilkan, ada memasukkan database, saya buat fungsi baru, tapi bukan di dalamnya controller ya. Saya tutup controllernya, tapi di dalamnya model. Jadi sebelum-sebelumnya, misalnya KRS model itu cuma nama tabelnya dan lain-lain, saya tambah fungsi. Fungsinya tidak boleh, kalau menurut saya ya, kalau bisa dihindari, memakai nama yang sama dengan nama-nama yang ada di kolom tabelnya. Contoh misalnya sampai sudah punya tabel dengan kolom mahasiswa, di dalamnya ada kolom yang namanya mahasiswa juga. Nah ini dihindari, tapi kebetulan di saya tidak ada, maka ini namanya saya kasih mahasiswa. Mata kuliah gitu juga gitu, kalau bisa jangan ada nama kolom yang namanya sama dengan ini. Karena ini berhubungan dengan mata kuliah, berarti di dalam tabel mata kuliah dan di dalam tabel KRS nggak boleh ada nama kolom ini, gitu ya. Paham nggak? Kenapa? Karena ini bisa membantu teman-teman. Jadi fungsi ini membuat Anda tahu bahwa KRS ini nanti miliknya siapa. Kita coba dulu ya. Jadi sebenarnya di dalam Laravel atau PHP Artisan itu tidak cuma untuk menjalankan yang kode-kode sebelumnya ya, ada tambahan lagi kode yang bisa dipakai. Nah, salah. Jadi namanya adalah PHP Tinker. Nah, PHP Artisan Tinker itu membuat Anda menjalankan kode PHP seakan-akan atau seolah-olah itu kodenya Python. Jadi menjalankannya satu-satu gitu ya. Nah, misalnya sampai mau memakai data ini ya. Karena ini sudah ada kan di dalamnya sistemnya Laravel, maka kita nggak perlu deklarasi lagi, nggak perlu buat lagi di sini. Tapi ini sudah ada. Tapi bisa dipanggil. Caranya ya, misalnya saya buat variabel $data gitu, tapi saya singkat $d. Jadi nama variabel itu bisa diganti-ganti ya teman-teman. Isinya adalah ini ya teman-teman, namespace-nya. app model ATS-nya, lalu nama kelasnya di sini KRSM ya. Terus saya mau dapatkan baris pertamanya, biar nggak banyak-banyak. Kalau banyak baris malah bingung ya. Kita dapatkan baris pertama. First, isinya ini. Jadi mahasiswa dengan NIM ini, mata kuliahnya yang diambil adalah ini, gitu ya. Kan kita nggak tahu nih di dalam KRS mahasiswa dengan NIM ini tuh namanya siapa, gitu kan ya. Betul? Nah, kita bisa pakai fungsi tadi ini, teman-teman. Jadi saya buat public function mahasiswa nih kan ya. Berarti saya pakai itu. Tadi saya sudah simpan ke dalam $d atau data gitu ya. Jadi di sini saya bisa panggil $d mahasiswa. Nah, mahasiswa yang dimaksud tadi satu-satu itu adalah mahasiswa dengan nama A. Jadi dibantu sekali di sini. Jadi Anda nggak perlu membuat join-join sebenarnya. Pakai Laravel Anda bisa dengan mudah menghubungkan tabel dengan tabel tanpa join. Dan ini bisa diterapkan di kode Laravelnya, bukan cuma di terminal ini aja, bukan cuma di Tinker ini aja ya teman-teman. Contohnya di dalam controllernya KRS. Uh, ini ya, saya pertama kali malah nyari mahasiswanya dulu. Mahasiswanya ada tidak? Jadi ini tujuannya $data mahasiswa ini untuk mencari tahu mahasiswanya ada atau tidak. Kenapa? Karena KRS nggak bisa moro-moro diisi ya, harus ngisinya mahasiswa mana yang mau ditambahi KRS ini. Gitu ya.
Ya, cuma ini aja ya. Lihat, cuma ngambil mahasiswa saja. Betul ya? Tapi di dalam view-nya, jadi ini saya tutup ini. Jadi di sini saya cuma manggil mahasiswa di dalamnya KRS. Aneh kan? Di dalam kontrol KRS malah manggil mahasiswa. Terus di dalamnya resource views KRS. Ini ya. Malah di sini saya nyari kan mata kuliahnya apa yang sudah pernah diambil oleh mahasiswa tersebut. Taunya dari mana? Ini yang mahasiswanya. Tadi kan dapat dari situ mahasiswa ya. Gitu ya, dapat mahasiswa. Baru saya nyari KRS mahasiswa sebagai item. Nah, mata kuliah apa sih yang kayak di dalam KRS ini? Ini saya ngambil satu-satu teman-teman ya. Di dalam mahasiswa satu saya ngambil mata kuliahnya. Mata kuliah apa yang diikuti? Ini ya, jadi dollar item mata kuliah itu mendapatkan dari dalam KRS sama kayak ini ya. Jadi sampai yang punya KRS mahasiswa nama variabelnya tadi. Ya, atau di sini item deh, dollar item. Sama tadi yang app sekali lagi kita pakai yang first saja. Ya. Jadi Anda bisa dapat mata kuliah kayak tadi ya. Jadi dollar item mata kuliah, dapatnya nama mata, pokoknya keterangan tentang mata kuliahnya ya, kodenya apa, namanya mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa gitu ya. Terus sampai kalau mau mendapatkan namanya saja bagaimana ya tadi lanjutannya tadi ya. Nah, researching ini ya, kenapa kok ada lanjutannya nama, yaitu untuk mendapatkan namanya saja ya teman-teman. Soalnya gelar item mata kuliah isinya tadi ya, kode, nama, SKS. Kalau sampai mendapatkan namanya saja, jenis gitu. Kalau Anda mau dapatkan SKS-nya saja, coba kodenya saja. Gitu teman-teman.
Kenapa ini saya isi nama ya karena itu. Terus kenapa di sini pakai mahasiswa NIM ya karena bukan mahasiswa, bukan cuma kodenya tapi juga NIM-nya. Jadi NIM sama mata kuliah saya kirimkan untuk diupdate atau untuk di delete. Yang delete ya. Kalau untuk diupdate juga harusnya sama. Tapi di sini saya cuma ada delete, nggak ada. Kalau pola pembahasan yang saya bilang, misalnya ada semesternya, terus ada nilainya dan lain-lain, mungkin perlu diupdate. Tapi sementara kalau isinya cuma seperti ini, ya nggak perlu ya dikasih update, hanya perlu delete saja. Habis. Karena ini cuma isinya seperti ini. Sudah, ada pertanyaan? Selesai?